karena beliau sebelumnya di Australia ada berkegiatan di sana, kemudian ke Bali untuk transit, kemudian perjalanan ke Makassar. Tapi di Bali beliau tidak melanjutkan ke Makassar, tapi menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita semua. Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Badrul Karim Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif Esos SMC PhD fa'alaihi falitafaddal masykura wa ma'jura. Ibu-ibu, saya mau tanya, pernah enggak diundang Kementerian Agama pergi tabligh akbar begini? Pernah enggak? Makanya jangan musuh polisi. Saya tilang kau. Kenapa kau tilang? Ini ada suratku. Ah, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Apalagi kalau saya pergi jogging di Pantai Losari. Habis amalku. Baru turun dari mobil, sebelah kanan keteng, sebelah kiri dada. Tadi malah di kapal, Bu, orang bule semua. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ustaznya saja dia gosip. Ada saya dengar tadi, dia bilang, itu juga bajunya yang viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Terutama ini teman-teman polisi. Setan dia goda, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek kerja. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Bisa kau nonton YouTube, tidak usah kau datang. Alhamdulillah, karena kita takut sama Kapolda, sehingga kita hadir di tempat ini. Ibu-ibu, waktu mau dengar ceramah ini, setan berusaha. Setan itu, Bu, paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor soalnya. Digosipin kan, maka dia berusaha, enggak usah kau datang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi supaya kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana aku mau ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya dulu, Bu, simpan ya. Bisa, Ibu? Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kok ribut sekali, Pak? Simpan, Ibu, simpan ya. Bu, simpan dulu HP-nya, Bu. Nggak usah rekam, Ibu.
Simpan, serius dengar ceramah dulu. Bisa Ibu? Bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau Ibu rekam gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Gimana caranya Ustadz? Itu ada kamera 2 yang rekam. Jadi Ibu tenang saja dengar ceramah. Ya, bisa Ibu? Bisa Ibu? Nah, simpan dulu ceramah, simpan HP-nya ya. Simpan Ibu ya. Bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya. Kalau masjid bikin tabligh akbar tidak istimewa. Kenapa? Memang di situ tugasnya. Kalau polisi bikin tabligh akbar itu baru luar biasa. Kenapa? Bukan tugasnya. Iya toh? Kementerian yang mengurusi agama di Republik Indonesia namanya Kementerian Agama. Tapi semenjak saya jadi penceramah tidak pernah diundang di NTB sama Kementerian Agama. Makanya mungkin banyak menteri agama ditangkap KPK. Gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Ibu-ibu saya mau tanya, pernah enggak diundang Kementerian Agama pergi tabligh akbar begini? Pernah enggak? Makanya jangan musuh polisi. Iya. Ibu-ibu saya tanya, kalau motormu hilang siapa kau tanya? Siapa kau cari? Adik-adik kalau hilang motormu siapa kau cari? Ibu-ibu hilang suamimu siapa kau cari? Masa polisi? Makanya jangan musuhi polisi. Iya. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat aja Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa petilang? Ini ada suratku. Ah, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Ada polisi yang jelek? Ada. Tidak mungkin semua polisi baik. Hampir 600.000 polisi, tidak mungkin semua baik. Jangankan polisi, Kementerian Agama juga ada yang jelek. Iya toh? Iya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini karena diundang polisi. Bu. Tadi malam Ibu, jam 2 saya masih di Melbourne. Tahu Melbourne Ibu? Tahu Melbourne? Gili Trawangan. Jam 2 dini hari saya terbang sampai ke Bali. Hampir jam 12. Ternyata naik kapal air lagi menyeberang. Sempat stres. Kenapa? Di tengah laut mati mesin. Dan saya pernah tenggelam. Tambah stres saya. Pura-pura saya tutup mata saya. Sampai lagi di daratan, ternyata naik mobil lagi. Lewat gunung. Sampai di sini belum makan malam, ceramah lagi. Kenapa? Karena saya menghormati sedulur-sedulur sekalian.
maka tolong hargai juga saya. Gimana caranya? Dengar ceramah. Simpan HP-mu. Sudah saya kasih tahu simpan HP-mu. Simpan HP, Bu, simpan ya. Simpan. Simpan HP. Ya, bisa. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Pak Kapolda yang saya muliakan. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu. Ini malaikat, Bu, lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum, terpesona. Lalu Nabi tanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi tanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini mencatat turunnya hujan. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh ya? Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan upacara Polres Lombok Tengah. Lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka Bapak Ibu kalau kumpul seperti ini bersalawatlah. Kenapa? Jumlah pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Bapak Ibu perlu tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo angkat tangan, tidak ada dosanya di sini. Ayo angkat tangan. Ini ibu-ibu. Muka penggosip. Ustaznya saja dia gosip. Ada saya dengar tadi, dia bilang, itu juga bajunya yang viral. Nih. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini bapak-bapak polisi. Banyak juga dosanya, suka tipu istrinya. Alasan rapat, pergi merapat. Mana ada tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Muka-muka penuh dosa juga ini. Ini yang ceramah. Oh banyak juga dosa saya. Apalagi kalau saya pergi jogging di Pantai Losari. Oh habis amalku. Baru turun dari mobil sebelah kanan ketek. Sebelah kiri dada. Oh tadi malah di kapal, Bu. Orang bule semua. Dilihat dosa. Tidak dilihat barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustadz? Karena pahala kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Maka kalau bapak-bapak polisi tahu banyak dosamu, maka kamu harus yakin mulai besok amalmu harus lebih banyak. Kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan kau perbanyak dosamu. Yang jadi masalah, banyak dosanya, kurang amalnya, mau masuk surga. Kau kira ada orang dalam? Maka ketika kumpul begini, perbanyak bersalawat. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suara emak-emak dengan bapak-bapak. Ya toh? Bisa? Nah, bapak-bapak diam dulu.
Ibu-ibu dulu kita dengar, ras terkuat di bumi. Geser kanan belok kiri. Begitu disenggol dia lebih dulu marah. Ayo salawat, bapak-bapaknya diam dulu, ibu-ibu dulu. Ayo salawat bareng-bareng Bu. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salam ala Yasin. Nilainya 9,5. Ini yang merasa jenis kelamin laki-laki. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ibu-ibu diam ya, kita dengar ini. Ayo Pak. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah, ibu bapak diam dulu, kita dengar Pak Kapolda. Bapak ibu diam, kita dengar dulu yang di atas ini ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan Pak ya. Ayo Pak Bupati, ayo Pak Bupati ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ya, nilainya 9,9. Mohon maaf beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku juga dikecil. Ayo kita rame-rame semua bareng-bareng. Minta tolong kalau ada HP-nya dinyalakan lampunya, yuk. Yuk dinyalakan listnya, yuk. Yang tidak punya HP pinjam HP-nya temannya. Yuk kasih nyala ibu. Ya kasih nyala, yuk. Kita bareng-bareng nyalakan, jangan terlalu pelit. Yuk nyalakan ibu-ibu yang di tengah nih, yuk nyalakan. Mudah-mudahan karena ini kan sudah masuk bulan Syawal. Rabiul Awal. Ya, supaya ini bukti kecintaan kita sama Nabi. Ayo yang di belakang, yang di jalan, jangan malu-malu. Mudah-mudahan ini bukti kecintaan kita Rasul, sehingga apa yang kita akan dengarkan berkah malam ini. Yuk yang di pinggir-pinggir sana, yuk yang di belakang. Sama-sama kita mulai dari arah ke kiri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, simpan lagi. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, para alim ulama, tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus yang kita hormati Bapak Kapolda beserta Wakil Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang hadir di tempat ini, Bapak Bupati, pegawai sipil, militer, TNI Polri, dan hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu terbatas, saya cuma bilang waktu terbatas. Bu, satu, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ya, mana ada? Tunjuk di sini yang tidak ada masalahnya. Ini di depan kita banyak semua masalahnya ini. Iya toh? Bapak-bapak polisi banyak semua masalahnya.
Waktu dulu mau jadi polisi, setengah mati siksa kiri kanan. Sudah lulus, selesai masalahnya? Tidak. Mau lagi dapat jabatan. Sudah dapat jabatan, selesai masalahnya? Tidak. Mau lagi sekolah. Sudah sekolah, selesai masalahnya? Tidak. Mau lagi naik di atasnya. Pak Bupati. Ada juga masalahnya. Coba lihat pegawai negeri. Waktu mahasiswa, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Enggak, mau dapat kerja. Masuklah dia pegawai negeri. Sudah pegawai negeri, selesai masalahnya? Tidak, mau saja jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Iya. Coba, ada yang bilang, Ustadz, bahagia sekali rumah tangganya Ustadz. Romantis, rasanya tidak ada masalah rumah tangganya. Dari mana kau lihat? Dia bilang, itu IG-nya Ustadz. Facebooknya, romantisnya. Ya kau percaya IG? Itu IG foto 30 detik. Share 30 detik. 1 menit saja. Kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam sekian menit. Iya. Apalagi ibu-ibu kau dengar baik-baik ini. Rahasia laki-laki. Kalau ada suamimu tidak pernah dia pasang fotomu di IG-nya. Tidak pernah dia pasang fotomu di Facebooknya. Tidak pernah dia pasang fotomu di wallpapernya. Tiba-tiba dia pasang. Pasti baru bikin salah. Iya. Mana ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat dalam rumah tangga. Sebelum menikah apa masalahnya? Mau diterima lamarannya. Sudah menikah apa masalahnya? Mau punya rumah. Sudah punya rumah apa masalahnya? Mau punya anak. Ada orang ada anaknya, tidak ada rumahnya. Ada begitu Bu? Ada begitu? Ada rumahnya tapi tidak ada anaknya. Ada anaknya, tidak ada rumahnya. Ada rumahnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Ada anak, ada rumah, mertua baik. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Ini yang ceramah. Banyak juga masalah saya. Apalagi setelah saya viral. Oh, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirim WhatsApp, baca ini Bu. Lama-lama 2 bulan dia bilang, Ustadz, jiwa saya sudah tenang. Alhamdulillah Bu. Cuma dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ini bapak-bapak polisi. Muka-muka penuh masalah semua ini Pak. Mana ada kita tidak ada masalahnya. Jangankan sedulur-sedulur. Jangankan kita ini manusia zaman sekarang. Kurang apa mulianya Nabi? Ada kala ibadahnya Nabi di sini. Ada kala baik akhlaknya Nabi di sini. Ada kala cintanya Allah kepada Nabi di sini. Dengar baik-baik hadis Nabi. Hadis Qudsi bilang begini. Andai saja bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan ini dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Bahkan Allah dalam hadis Qudsi juga katakan, Muhammad, kalau ada dosamu, saya telah ampuni semua itu dosamu. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apa Nabi tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah yatim, meninggal bapaknya. Sudah menikah 7 anaknya, 6 meninggal. Ada di sini 6 meninggal anaknya? Ada? Coba. 1 aja meninggal anak kita, stres Pak. 6 anaknya Nabi meninggal usia remaja. Bahkan anak bungsunya 11 bulan meninggal. Diusir dari kampungnya. Di Madinah diperangi. Beberapa kali bahkan dijelaskan Hasan Hussein cucu beliau pernah pucat 3 hari 3 malam tidak makan kurma. Itu Nabi. Bagus amalnya. Apalagi kamu yang tukang tipu. Jangan ketawa, saya serius ini.
Kalau istrinya minta uang, ndak ada deh, ndak ada. Betul ini, biar baunya ndak ada. Sekali teman selingkuhnya, tenang dek. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Demi Allah, semua kita ada masalah. Pak Kapolda, apa masalahnya? Mau jadi bintang 3. Sudah bintang 3, selesai masalahnya, terancam pensiun. Iya toh? Dan umumnya ini bapak-bapak polisi, saya tahu masalah terbesar. Takut sama istrinya. Angka mangkok tangan yang tidak takut sama istrimu. Ada kuliah di medsos nih, jangan kau libatkan saya. Semua kita punya masalah ibu. Makanya masalah ada pinjol. Ada judol. Banyak sekali masalah kita pak. Ada selingkuh. Ada kasar istrinya. Sudah kasar, jelek lagi mukanya. Sudah jelek, malas lagi masak. Mau diceraikan, tidak ada lagi yang mau sama kita. Semua orang punya masalah pak. Dokter ada masalahnya. Bupati ada masalahnya. Ulama ada masalahnya. Tuan guru kita lihat tadi. Beliau pun sakit. Kurang apa mulianya doa beliau. Tapi Allah kasih juga ujian. Tidak ada orang tidak ada masalahnya pak. Alhamdulillah adik-adikku polisi. Allah tidak bilang kalau kau mau sekolah kau kaya dulu. Tidak. Kalau kau mau jadi Kapolres kau sogok dulu. Tidak, Allah tidak bilang kau menyogok dulu. Allah cuma minta 2 hal. Pak Bupati kalau mau 2 periode Allah tidak bilang kau kaya dulu. Dasat kalau kau mau kaya Allah katakan kalau selesai masalahmu kau profesor dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Berapa ibu? Berapa? Lebih susah cara jadi caleg daripada ini 2. Apa kata Allah? Kalau ada masalahmu ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, saya mau tanya dulu ini, Pak Kapolres. Ada enggak anggota DPR diundang, Pak? Pak Kapolres undang mereka. Berapa yang datang? Anggota DPD aja yang datang. Coba kalau mau dipilih, biar enggak diundang datang siapa. Ya toh. Ini kan lagi dibully nih anggota DPR. Joget-joget naik gajinya. Kenapa dia joget-joget? Karena memang kamu pilih artis. Jangan kau salahkan mereka. Mereka habis duitnya jutaan sampai miliaran. Bahkan ada yang sampai puluhan miliar habis duitnya untuk jadi anggota DPR. Akhirnya ketika dia terpilih, dia tidak pikir kamu. Kenapa? Dia sudah bilang, saya sudah bayar kalian. Betul baru kau yang ngambil. Mau baik negara ini, kita harus sama-sama baik. Rakyat harus baik, anggota DPR pun harus bagus. Kau harap anggota DPR-mu jujur, tapi kau peras ketika pil caleg. Wane piro. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Bapak Bupati pasti tahu pengalaman begini. Kau ndak pilih ulama. Kau tidak pilih orang yang baik akhlaknya. Meskipun kau tahu itu baik akhlaknya. Kau tahu bagus sekolahnya. Kau tahu jelas pendidikannya. Kau tahu bagus masa lalunya. Tapi karena kau tidak dikasih duit. Kau tidak pilih. Makanya jangan heran joget mereka. Memang dia artis.
Coba kalau kalian tidak ada yang mau disogok. Coba kalian adik-adik polisi kalau mau dapat jabatan tidak nyogok. Mau sekolah tidak udah senyogok. Ini mau dapat sekolah nyogok. Mau dapat jabatan nyogok. Dapat lagi jabatan kumpul lagi uangnya untuk sekolah. Sudah sekolah kumpul lagi uangnya untuk dapat jabatan. Kapan kau nikmati uangmu? Lebih baik itu uangmu belikan emas istrimu. Coba ibu setuju. Makanya suamimu nasihati. Gaspol atau rem-rem? Sabar. Ini dua. Ini udah luar resepnya. Sabar, sholat. Adik-adik sekalian para polisi, saya cinta kalian karena Allah. Saya ini sering dibilangi sama para mubalik, Ustadz pelat merah. Enggak apa-apa. Memang saya dikenali ustadznya para polisi. Karena saya cinta kalian. Kenapa? Karena saya mau ajak kalian sama-sama kita masuk surga. Kalau ustadz yang lain dia senang kalau polisi masuk neraka, dia dendam. Kalau saya mau ajak kalian masuk surga sama-sama. Saya tidak ikhlas kalian masuk neraka. Kenapa? Kalian saya bisa dakwah karena jasa kalian mengamankan Republik Indonesia. Makanya jangan kau nyogok. Mau ibu? Mau ndak polisimu bersih? Mau ndak? Makanya jangan kau sogok. Biar dia mau terima uang kalau ndak kau kasih. Biar dia mau kalau kau tidak kasih apa? Atau biar kamu mau kasih polisi tidak mau terima. Nggak jalan. Ini jalan, satu mau memberi, satu mau menerima. Saya suruh kondang kak. Pak, Bapak waktu mau lulus jadi polisi kan selalu dibilang siap ditempatkan di mana saja. Di wilayah NKRI. Begitu Bapak ditempatkan di sudut-sudut, tolonglah Ustaz, bantu saya. Sabar. Dengar baik-baik adik-adik polisi. Tidak menjadi kewajiban bagi kalian menyusun rencana yang sempurna. Tidak ada kewajiban bu. Yang Allah minta kamu tetap lurus saja di jalan yang benar. Kalau kau rencana tak, belum tentu kau sampai di jalan itu. Tapi kalau kau lurus saja jalanmu, meskipun kau tidak sampai di situ, tiba-tiba ajal menjemput, kamu tetap dalam kebaikan. Tapi kalau kau siksak, tidak sampai ajal menjemput. Nabilah malaikat lama aku kutunggu. Jelas ya? Jangan marah deh, jangan marah. Ini gunanya ceramah. Untuk apa kau bayar saya jauh-jauh ke sini kalau kau mau dikasih senang-senang saja. Lebih kau transfer langsung. Tak sengaja lewat ku melihat dihiasi hati bertanya. Saya yakin ini tua-tua ini di depan ini. Ini lagu-lagu zaman dulu tuh ibu. Ayo, ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Suamimu suka ngewel, sabar. Istrimu cerewet, sabar. Mertuamu ikut campur, sabar. Tidak ada kala ini ilmu sabar. Biar dia ulama, biar dia profesor, biar dia jenderal, kalau tidak punya ilmu sabar, percaya tidak akan tenang hatinya. Sabar gampang diucapkan, tapi susah diamalkan.
Karena susah diamalkan, maka dikasih hadiah. Apa hadiahnya kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan ibu ketemu saja sama saya, sudah selfie-selfie. Ya toh, selfie dulu Ustaz. Ulang Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur. 4 kali dia ulang Ustaz. Dalam hatiku, mukamu yang kabur. Masya Allah. Saya saja dekat sama Pak Harto. Pak Prabowo. Itu saya sudah bangga. Foto dekat sama presiden. Bangga. Padahal pensiunnya. Gimana kalau dekat dengan Allah? Mau dekat dengan Allah? Sabar. Suamimu tidak bertanggung jawab. Sabar. Itu. Yang saya heran, bertengkar, hamil lagi. Apa maksudmu ibu? Bu, suamiku jelek, ya takdirmu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, pasti dia malu jalan sama kau. Kenapa kau juga jelek? Makanya, Ustadz, istriku cerewet, sabar. Kau mau apa? Takdirmu itu. Terlalu panjang ehonya, Bu. Pak, tiba-tiba Bapak tadi Kapolres, dipanggil ke Polda, staf ahli, sabar. Allah itu dengar baik-baik adik-adikku sekalian. Allah itu tidak ada maha menzalimi. Allah itu tidak ada maha menyengsarakan. Allah maha bijaksana. Yang kita tahu Allah maha memberi yang terbaik. Tidak pernah saya belajar agama Allah memberi yang terburuk. Jadi kalau kau di tingkat tiba-tiba ada sesuatu yang kau tidak senang pada jobmu. Itulah yang terbaik menurut ukuran Allah. Yang besok pasti baru kita tahu. Oh ini hikmahnya. Oh saya dulu kan begitu. Daftar tentara tidak lulus. Kenapa? Ceper. Senangnya ini ibu set pendek. Temanku lulus bos. Polisi dia sekarang AKBP 2 bunga. Di Sulbar. Reserse pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah baret putih ini mulai jenderal sampai prajurit ku caramai kau semua. Iya. Allah kasih yang terbaik. Jadi adik-adik ketika kau mau tenang sabar. Tiba-tiba kita mendapati hal yang tidak sesuai, sabar. Kau mau apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, lebih sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzi isa asabatu musibah qalu. Pintar semua. Jadi kalau suami jelek, bilang saja innalillahi. Istrimu ngomel, innalillahi. Supaya berbekas, usap di dada. Dan perbaiki ucapannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti berbekas di hatimu. Istrimu ngomel, tak. Balik kanan, jalan sedikit. Innalillahi. Jangan Joko. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh, tambah ngamuk dia. Pak, ada di sini suka ngomel istrinya? Ada. Dengar kata Nabi, 2 penyebabnya perempuan suka ngomel. 1, jarang dipuji. Kau dengar? Ini tetanggamu kau puji. Istrimu tidak pernah kau puji. Bahkan boleh bohong untuk menyenangkan hati istri. Boleh bohong Pak. 3 bohong yang boleh menurut Nabi. 1 diantaranya bohongnya suami untuk menyenangkan istrinya. Boleh, halal, pahala. Misal, Bu tambah cantik kau. Meskipun dia tahu kau bohong. Dia tidak marah itu. Ya.
Kau dibikinkan kue jelek, jangan jujur. Masya Allah, enaknya kuemu sayang. Itu boleh bohong seperti itu. Bahkan bapak dosa kalau terlalu jujur. Bodoh memang ini. Oh tambah marah dia. Bodoh, tapi kau pakai saya. Dua, penyebab perempuan suka ngomel. Dengar baik-baik Pak. Dua, bapak jarang kasih hadiah. Makanya Pak, kalau bapak pulang tugas dari Jakarta kah, pokoknya pergi tugas 2-3 hari, sekali-kali pulang kantor, sehingga bapak belikan coklat, kasih istri, ya. Dan hadiah paling disenangi ini perempuan, emas. Kasih emas, ya. Tidak percaya, coba dengar. Ibu-ibu, biar suami tidak pula, yang penting ada uangmu dicari, bukan kau. Yang masalah kau jarang puji, jarang kasih hadiah, kau mau dia setia. Kasih hadiah biar palsu. Saya pernah alami Bu. Mamanya cek kan, kubelikan dia kalung besar, terharu dia. Ustaz, terima kasih. 2 bulan kemudian dia tahu palsu. Dia bilang, amal palsu pada ini. Kau bilang, kau tahulah saya di mana saya mau belikan kau asli sayang. Dengar baik-baiknya baru ku peluk. Meskipun itu emas palsu, cintaku 24 karat. Coba Pak. Pak, kalau istri ngomel, sabar. Pakai ilmu saya. Itu kalau istri saya ngomel, Pak, saya peluk. Karena perempuan menghadapi jangan pakai perasaan, pakai akal. Kalau pakai perasaan menderita kita Pak. Kadang kasar ngomongnya. Wah, lebih sadis dari propos. Saya kalau mulai marah istri saya peluk. Baru saya bilang, insaflah wahai manusia. Dia mulai ketawa. Masih marah, saya peluk erat-erat. Baru aku bilang, bila kamu di sisiku. Berhenti dia. Ya Bu, Pak, coba amalkan. Ya, ibu-ibu juga jangan terlalu cerewet. Suka ngomel. Baik kalau dia pandai masak. Sudah malas masak, cerewet, kasih habis-habis duit. Hei, Bu. Hei. Bagaimana suamimu tidak digoda perempuan lain? Kamu kasar di rumah. Datang suamimu kau tidak pernah ada di rumah. Setiap kau ditelepon kamu tidak di rumah. Dia telepon anak-anak, dia bilang tidak tahu. Nah seandainya bukan polisi itu suamimu sudah lama dia kawin lagi. Cuma karena dia tidak boleh, karena itu tugasnya susah dia menikah lagi. Tidak ada pilihannya. Kira enak itu jadi polisi Bu. Coba lihat itu suamimu. Coba kau lihat itu suamimu kasihan. Menderita dia. Coba di warung kopi dicurigai terus. Mau masuk langsung orang bilang mau ditraktir, mau ditraktir. Di jalan kasihan dia isap itu knalpot. Dimaki-maki. Anggota DPR yang bikin masalah. Bupati yang bikin masalah. Mereka lagi yang hadapi masyarakat. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Siap salah komandan. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi. Kapan dia enaknya itu kasihan? Kau bilang kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah dia Kapolda. Coba kalau kau baik sama suamimu. Biar perempuan mana yang goda dia tidak akan tergoda. Kenapa? Karena ada bidadari di rumahnya. Mana ada laki-laki mau jahat kalau dia baik istrinya. Coba kalau jam maghrib isya kau telepon suamimu. Bang ini si Anu lagi saya ajar ngaji. Bang ini saya ajari matematika. Dia akan berkata tidak sia-sia saya cari nafkah seperti ini. Istriku menjaga anakku. Ini kau sudah malas masak.
Nanti kau cantik kalau pergi pengajian. Kau tinggal di rumah daster 3 hari tidak dicuci kau pakai. Kau nonton TV seperti King Kong. Angkat kaki menguap makan kacang. Bagaimana suamimu tidak menderita? Ha? Tenang kau Pak, saya bela kau ini malam. Bu, hei, saya ini laki-laki bu. Banyak digoda perempuan, demi Allah. Tapi saya tidak tega karena mamanya cek di rumah baik betul. Saya mau pergi itu, kalau mau pergi dakwah, dia angkat itu ransel saya. Saya bilang berat saya, enggak usah kau angkat. Banyak elektronik di dalam. Beratnya ini ransel, tidak seperti beratnya Ustadz menanggung kami. Enak perasaan. So gitu saya naik mobil, enggak pernah ditutup pintu sebelum dicium tanganku dulu. Dan ciumnya nih, begini caranya dicium. Sudah itu dicium lagi jidatku. Mata kanan lagi. Mata kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Kenapa istriku? Sudah itu cukup tidak? Dia usap dadaku. Tiap hari selama sudah hampir 12 tahun saya sama. Dia apa? Dia usap dadaku. Lalu dia bilang, Ustadz ridhoi saya. Mana kita mau nakal kalau begitu istri? Kalau saya makan kadang-kala ada belek di mataku. Dia ambil itu tisu, dia lap. Pagi selama saya jadi suaminya, setiap pagi saya ada di rumah pasti sudah ada jus yang siap. Kalau begitu kau perlakukan suamimu, tidak mungkin dia jahat. Ini datang mertuamu kau kasar. Baru datang mertuamu kau bilang kapan datang mak? Baru kapan pulang? Kau marah sedikit kau bilangi suamimu, kau pilih saya atau mamamu? Mana bisa dipilih, beleng-beleng. Coba. Jadi kalau ada begitu, sabar. Tidak ada kala itu ilmu sabar. Sabar aja. Tidak bisa sabar, Allah kasih jalan keluar. Kau pisah baik-baik. Sabar Pak. Tidak ada sudah. Yang kedua. Setelah sabar, sholat. Saya tak kasih pentingnya ini sholat ya. Bapak bohong kalau bukan karena mau cari dunia dan kerja. Kerja dari Jawa merantau ke Lombok. Dari Bali merantau ke Lombok. Bohong kalau bukan untuk dunia. Siapa yang punya dunia? Siapa punya dunia? Artinya tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya akrab sama Bupati. Saya datang ke Lombok, landing bandara. Pak Bupati izin, saya ada di Lombok ini. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku. Kata Bupati, waduh Pak Ustadz saya lagi di Jakarta. Ada urusan dinas. Tapi Ustadz tidak usah cemas. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Bupati. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Kau pergi jemput, pakai mobil yang baik, isi bensin, jangan lupa kasih pembeli hadiah. Contoh. Kau biar contoh kau marah juga. 30 menit kemudian datang ajudan Pak Bupati. Siapa Ustadz? Ini ada kiriman dari Pak Bupati, silakan dipakai ini mobil, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat nama, tidak pernah sebut namanya. Datang landing. Halo Pak Bupati, pinjam dulu mobilmu Pak Bupati. Siapa ditelepon Pak Bupati? Kapolres. Tangkap itu, pasti penipu itu. Begitu juga dalam hidup. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba ada masalah dengan kedinasan di polisi. Ya Allah capek sudah saya hadapi hidup saya ini. Ya Allah capek sudah saya hadapi hidupku. Kata Allah malaikat karena dia sudah capek jalani hidup. Cabut nyawanya. Maka adik-adik sekalian, kalau banyak masalah dalam pekerjaanmu, pasti karena tidak beres sholatmu. Tidak usah cari kambing hitam.
Rumah tanggaku berantakan, pasti kau suami istri anggap enteng sholat. Saya dagang selalu salah, pasti kau tidak anggap baik itu sholat. Saya kasih lagi contoh. Kapolda ada ajudannya. Coba kalau Kapolda panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar duduk, langsung lompat. Siap jenderal. Biar dia makan kacang, dia telan beluk balik. Siap jenderal. Ya toh? Iya. Ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan! Tunggu dulu jenderal. Bilang mah kau diinjak ke lehermu. Ajudan! Bapak anda lihat saya sibuk. Wah! Padahal ini Kapolda ada mutasinya, Kapolda ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya itu anggotanya sepanjang Kapoldanya. Lalu kenapa Allah yang kasih kalian semuanya? Allah yang tentukan masa depanmu. Allah yang cabut nyawamu kalau berkehendak. Allah yang maha kuasa atas dirimu. Kamu dipanggil, hayya 'alas shalah. Apa kamu jawab? Tunggu. Lagi meeting. Hebatnya Tuhannya disuruh menunggu. Kapoldamu saja kau tidak berani bilang tunggu. Kurang ajarnya lagi, dari subuh dia suruh menunggu sampai isya tidak datang-datang. Pantas 20 tahun kau jadi polisi tidak pernah kau bebas dari kredit. Adik-adik sekalian, tidak percaya ucapanku ini, buktikan mulai besok. Perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Apa susahnya Allah kasih kita? Oh, tidak masuk akal saja kalau Allah mau bisa. Perempuan kan tidak mungkin hamil kalau tidak pernah disentuh laki-laki. Iya toh? Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam. Mana bisa manusia hidup dalam perut ikan? Kalau Allah mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan. Mana bisa dia kombes? Bisa kalau Allah dia mau. Mana bisa dia jadi Kapolres? Bisa kalau Allah mau. Ada-ada saja jalannya. Kalau Allah mau, kecil kekuatan manusia. Daripada adik-adik polisi cari muka sama Kapolda, mending kau cari muka kepada Allah. Gimana cari muka kepada Allah? Perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu beres, tidak ada mustahil bagi Allah. Makanya ibu telepon itu suamimu. Bang, saya bangga suami saya Kapolres. Tapi saya malu kalau kau tidak sholat. Sudah duhur ini bang, tinggalkan dulu pekerjaan. Itu baru istri yang soleha. Bisa kau telepon begitu? Paling kau telepon, jangan lupa singgah beli pulsa. Coba bapak, perbaiki aja sholat pak. Seorang Kapolda, Kapolres, Kapolres Tabes, kalau dia dakwah jauh lebih efektif daripada ustadz. Saya ceramah, ayo adik-adik polisi pergi sholat. Tidak ada yang datang. Tapi coba kalau Kapolda datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah dibalik ke belakang. Mana ini dirlantas? Tidak pernah juga saya lihat ini dirlantas sholat jamaah. Ajudan telepon dirlantas. Pak Dir, ditarik sama Pak Kapolda. Besok belum asan itu sudah ada di depan itu Pak. Maka keliru kalian yang punya jabatan kalau kau tidak gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jabatanmu ini pasti kau tinggal. Setuju atau tidak, pasti kau tinggalkan. Tapi yang berbekas adalah itu kebaikan yang kau tinggalkan. Pak Kapolda dihormati bukan karena Pak Gunawannya, bukan. Bukan. Kapolresnya bukan karena orangnya, tapi apa? Jabatannya. Begitu ganti Kapolres, begitu ganti Kapolda, lain lagi orang hormati. Maka begitu masih dihormati, gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar seperti acara malam ini. Saya hormat sama Kapolda dan Wakapolda. Meskipun ini bukan acaranya, beliau mendatangkan diri karena menghormati acara kita semua. Kita doakan sehat walafiat, naik pangkat lagi. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Ustadz, saya tidak tahu bacaan. Boleh ibu baca sholat sambil pegang buku. Adik-adik yang baru taubat malam ini, tidak pernah dari kecil
Tidak pernah kau baca buku sholat. Boleh kau sholat sambil pegang buku. Allahu Akbar. Alhamdulillah malik. Sami Allah. Jangan ketawa, saya serius ini. Apa lagi alasanmu? Tidak ada. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Ustadz, kita lagi tugas Ustadz. Dari di pos tidak boleh tinggalkan. Boleh kau sholat dalam keadaan khaf namanya. Dalam keadaan perang. Boleh. Ustadz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Ustadz, saya sariawan. Sholat sariawan kok. Allahu Akbar. Saya sholat Ustadz. Kenapa masalahku tidak mau berhenti? Karena kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asan lagi. Berarti kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ada juga orang sholat dia ingat Tuhan. Apa dia ingat? Duit. Allahu Akbar. Tadi duit 500. Beli bensin 300. Allahu Akbar. Di mana 200 ini ya? Semua kantongnya diperiksa. Ibu ketawa karena ibu bayangkan diri sendiri toh. Aduh, Dedek, dengar Bapak Ibu. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Cukup ayat turun. Allah perintah haji, cukup ayat turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, bukan ayat turun. Nabi dijemput 4 malaikat, ketemu Allah, baru dikasih perintah sholat. Maka maknanya sholat ini sangat penting. Tidak ada ibadah semudah sholat. Haji perlu uang puluhan juta, biar ada uangmu, tidak keluar porsimu, tidak berangkat. Keluar porsimu, ada uang sakit, tidak bisa. Puasa 30 hari orang lapar. Zakat perlu modal. Sholat yang penting ada kemauan. Maka makna terpenting pertemuan kita ini sudah luar biasa. Kalau Bapak sabar menghadapi masalah, menyempurnakan sholatnya. Insya Allah Allah selesaikan masalah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.